Gaya tuh begitu. Adalah cengengesan. Tuhan itu adalah Sang Bapa dengan firman dan rohnya. Yesus datang ke dunia ini, kemanusiaannya yang baru lahir, Pak. Tapi Sang Firman itu sudah ada sejak kekal. Kemanusiaannya memang baru ada ketika dia dilahirkan. Kemanusiaan Yesus itu ketika baru dilahirkan 2000 tahun lalu. Tapi dia sebagai firman sudah ada sejak kekal bersama dengan Sang Bapa dan rohnya Bapa itu. Jadi kalau kamu bilang, kenapa kalimatnya pakai Sang Bapa? Itu Sang Bapa itu bukan kalimat. Sang Bapa itu nama realita. Kenapa dia disebut Bapa? Karena Bapa itu adalah sang sumber segala sesuatu. Kita lihat ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Enggak, jangan pakai logika Kristen, tentu enggak nyambung nanti. Tentu saya tidak menerima logika. Ya kan Bapak nanya Kristen kan? Bapak mau tanya Islam sama saya. Maksud saya kita pakai sudut pandang. Ya, nanti itu tidak akan nyambung. Yakin itu tidak akan nyambung. Kan Bapak tanya ke Kristenan, saya jawab ke Kristenan dari Alkitab dong. Masa dari Al-Quran? Berarti ini perspektif Alkitab. Enggak, maksud saya gini. Saya banyak hal mendengarkan penjelasannya itu bukan logika, tidak melulu pakai logika kekristenan gitu. Jadi saya mau debat logika saja. Mengapa disebut Sang Bapa? Dengar dulu, jangan. Silakan. Orang Yahudi pun dalam doanya menyebut dengan Avi. Avi itu adalah Bapa kami. Jadi di dalam pemahaman orang Yahudi, Allah itu disebut Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu sumber segala sesuatu yang tak kelihatan, yang tak terhampiri itu. Makanya ketika Yesus mengatakan Bapakku, Yahudi nggak protes karena mereka tahu apa artinya. Bapa itu artinya sang sumber segala sesuatu itu yang tak kelihatan itu. Nah, Yesus Kristus mengatakan, Aku datang dan keluar dari Bapa itu. Makanya dia disebut sebagai anak Allah. Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Dan orang Yahudi, ketika Tuhan Yesus mengakui dirinya anak Allah, orang Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena dia sedang menyamakan dirinya dengan Bapanya. Karena hakikatnya satu. Gitu. Jadi ketika Yesus mengatakan aku adalah anak Allah, Mesias yang hidup, orang Yahudi itu ingin melempari dia dengan batu. Mengapa dia menyebut Allah sebagai Bapanya? Karena dia adalah sumbernya. Dan orang Yahudi tahu itu. Jadi ketika Yesus menyebut diri sebagai Yesus menyebut diri sebagai anak dan dia memiliki Bapa, sang sumber itu, orang Yahudi mengerti apa artinya. Tetapi orang Yahudi menyangkali bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Karena apa? Orang Yahudi itu maunya Mesias yang membawa pedang, bukan yang seperti Yesus yang menghancurkan maut oleh kuasa darah dan kuasa kebangkitan. Jual dia. Gitu. Kenapa cuma satu kali saja dilahirkan, kemudian apakah Tuhan yang dimaksud oleh Elia itu hanya untuk kaum tertentu saja kah? Atau dia itu adalah Tuhan daripada seluruh semesta alam? Dia adalah Tuhan orang di seluruh dunia semesta alam ini. Tapi mengapa ia lahir 2000 tahun lalu? Kenapa enggak semenjak zaman Adam? Mungkin begitu ya pertanyaan Bapak. Ya, betul. Ya, silakan. Mengapa kalau Yesus Kristus datang di zamannya Adam tiba-tiba, maka enggak akan ada yang percaya kepada dia. Dia datang 2000 tahun setelah itu pun nggak ada banyak yang nggak percaya sama dia. Itu sangat subjektif sekali. Itu sangat subjektif sekali dan tentu kalau berbicara tidak. Ini pandangan itu subjektif menurut Islam. Tapi menurut kitab suci kami, saya sekarang tidak melihat dari perspektif itu, tidak. Kalau tentu itu tidak akan selesai. Kalau kamu tidak melihat dari
sekarang saya tanya, standar kebenaran yang kamu gunakan untuk menilai argumentasi saya itu standar apa? Nggak, maksud saya gini, jika Enggak, memang sekarang Tuhan saya tanya Anda, enggak, Anda mengatakan bahwa saya subjektif. Sekarang saya mau menguji Anda. Apa standar yang Anda gunakan sebagai yang objektif untuk menilai argumentasi saya? Apakah Oke. lahir dari subjektivitas kamu sendiri atau apa? Apa standar yang kamu gunakan Ya menilai jelas, argumentasi saya? jelas itu, jelas. Apa itu? Makanya Apa saya standar? katakan seperti ini. Bukan, Kalau saya enggak tanya yang lain-lain. Saya tanyakan apa standarmu menilai argumentasi saya? Tentu dengan Yang sedang kamu pakai. Ayo, saya mau tahu logika yang kamu pakai logika apa? ya, logika ilmu pengetahuan. Iya, ilmu pengetahuan tuh banyak, Pak. Ya, jadi logika yang kamu pakai tuh apa? Di tingkat rasio apa? Yang kamu gunakan menilai argumen saya, biar saya tahu. Iya, saya ingin katakan apa? seperti ini. Saya ingin Namanya katakan apa? seperti ini. Ketika Logika tadi apa yang Bapak pakai? Ya, saya jawab Jangan dulu. lari dulu. Saya pengen Iya, tahu betul, Bapak betul. menilai saya. Saya mau membuktikan kepada 4.000 orang di sini bahwa Bapaklah yang subjektif menilai argumentasi saya dengan standarmu sendiri. Itu sangat subjektif. Jadi ya, Itu memang jadi sangat yang subjektif. Saya katakan seperti ini. Tadi Jadi yang dikatakan, andaikan dia subjektif datang itu, sebelum yang 2000 subjektif 2000 itu tahun kemarin, sebenarnya adalah maka banyak Anda. orang yang akan tidak percaya. Maka saya katakan itu sangat subjektif. Namanya Maha Kuasa, kenapa dia mesti harus lahir pada waktu yang dikatakan tadi? Bisa Makanya saja. Anda jelaskan Anda dengarkan penjelasan saya. Alkitab kami berkata setelah genap waktunya. Berarti setelah genap waktunya itu menurut perspektif ilahi. Di dalam hikmat Roh Kudus yang diberikan kepada para rasulnya Yesus Kristus. Karena apa? Sebelum Yesus Kristus diutus ke dunia ini, dia memberikan nubuatan dan janji-janji agar ketika Yesus datang, semua orang bisa melihat ke belakang atas janji itu. Kepada Adam dan Hawa, Tuhan menjanjikan anak laki-laki keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular dan ular meremukkan tumitnya. Baru Apa setelah buktinya? itu kepada Musa, 1500 tahun sebelum Yesus lahir, kepada Musa Allah berjanji akan kubangkitkan yang seperti engkau dari antara suku Israel. Kalau kamu pembebas dari bangsa, dari perbudakan Mesir, yang akan datang itu lebih besar. Lalu ia berjanji kepada Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir, nanti dia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. Ketika tangan dan kakinya dipaku dalam Mazmur 22. 750 tahun kepada Yesaya, ia menubuatkan nanti Penjelasannya sangat tidak menjawab pertanyaan saya. hamba Jadi, Tuhan. oke, Makanya saya tidak membantah, tapi saya tidak menerima ya, karena tidak. oke, Anda tidak menerima tidak masalah. Anda cukup mendengarkan jawaban saya. Tidak Anda cukup. puas atau tidak? Saya Anda rasa puas atau saya tidak rasa itu tadi enggak urusan. jawabannya sudah cukup. Anda mau Oke. lanjut bertanya atau tidak? Kalau tidak saya turunkan. Ada banyak orang yang mau Saya ada bertanya. satu poin pertanyaan lagi. Saya ada satu ada hal yang sangat menarik bagi saya dan sampai sekarang masih bahan renungan bagi saya. Kak Elia itu sering sekali mengatakan bahwasanya Ayo, pertanyaan saya kalau belum kamu selesai. tidak bisa jawab, jangan sama-samakan. Oh, bukan, saya tidak menanyakan. Saya tidak Oke, menyamakan. sekarang saya tanya. Pertanyaan saya belum Isa selesai. itu, Pertanyaan Nabi saya Isa belum saudara, Bapak sudah bertanya apakah itu sama atau berbeda. Saya mengatakan itu berbeda. Itu Sekarang masih saya tanya kepada Anda kembali, Nabi Isa dalam Islam, Anda kan Islam, pasti tahu agama Islam. Nah, Nabi Isa dalam Islam itu agama apa? Bukan agama, maaf. Itu dari suku apa? Saya mau tahu dia suku apa. Enggak, saya Biar saya bandingkan pertanyaan saya dengan masih Yesus sepenggal tadi. Kristus yang ada di dalam Alkitab. Pertanyaan saya masih Ayo. sepenggal. Tadi itu baru pengantar. Saya ingin Nah, turun aja. Kalau nggak bisa jawab, pertanyaannya masih sepenggal, itu cuma pengantar. Kalau saya mau jawab,
banyak alasanmu. Makanya Pak, jadi Kristen ya, biar dibaptis, biar selamat ya. Udah nggak bisa jawab, pertanyaannya masih nanggung. Nanti kok alihin lagi tuh ke topik lain. Tahu saya, trik-trik licik kalian tuh tahu saya, ngerti saya. Ya, mana nih? Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab, takiyahnya apa? Pertanyaan belum selesai. Agar dialihin ke topik lain. Ya kan? Kalau gitu, kita lanjutkan ya. Sabar ya, emang begini nih mereka ini. Kita ganti. Yang Kristen juga boleh nanya, naik ke atas ya. Silakan Umar. Halo, Saudara Ilya, selamat malam. Ya, malam Pak, silakan. Nih, saya mau bertanya, mungkin dari dia Jesus Only. Untuk yang tadi nih, saya mungkin menarik banget yang tentang perkataan Yesus saat disalibkan. Eli, Eli, ya sabachthani ya? Ya. Nah, itu mereka mengkajikan tentang Alkitab yang di ayat Wahyu itu. Tentang berperang lawan 9 naga, yaitu Lucifer kan? Antikris. Itu hermenet, itu penafsiran siapa? Mungkin bisa dibilang Marcion. Oh, enggak. Dan Eli lama sabachthani itu. Enggak. Eli lama sabachthani itu orang Yahudi sendiri memahami itu dengan istilah ayelet hashokar. Yang maknanya bagi orang Yahudi adalah sebuah pengharapan di balik penderitaan. Itu disebutnya ayelet hashakar. Nah, itu juga pernah diucapkan oleh Esther. Ya, dalam masa-masa ketika Israel menderita, mereka menaruh pengharapan di dalam ayelet hashakar itu. Nah, itulah yang digunakan oleh Yesus Kristus ketika naik ke atas kayu salib. Di balik penderitaan dia memberi pengharapan dan menganugerahkan pengharapan yang besar bagi dunia. Nah, kalau Marcion menafsirkannya seperti itu salah. Karena itu nubuatan mesianik. Mazmur 22 itu. Karena di ayat kalau nggak salah 16-17-nya itu berbicara tangan dan kakinya dipaku. Ketika tangan dan kaki dipaku. Oh, seperti itu ya. Lalu tentang maaf ya, mungkin keimanan dari perbedaan Tritunggal dengan Oneness itu apa sih? Padahal kalau saya sering mendengar ya sama aja sebenarnya menurut saya. Tapi kenapa terkadang mereka nggak sama ya? Boleh dikasih penjelasannya? Itu Oneness itu. Tapi bisa nggak ketika kadang dia jadi bapak, kadang jadi anak, kadang jadi Roh Kudus, bisa nggak keanakannya berbicara dengan kebapaannya pada waktu yang bersamaan? Kan nggak bisa, karena itu hanya satu pribadi. Nah, disitulah kesalahan Oneness. Padahal dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus dibaptis adalah suara Bapa dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa dengan Yesus itu bisa berbicara. Berarti tidak benar pandangan Oneness itu. Gitu, ya. Elia Miron. Semoga Tuhan berkati selalu ya. Salam toleransi, Kak. Yo, Tuhan berkati ya. Aku berserah. Oke, kita lanjut ya. Ya, tapi sedikit mau cerita boleh ya? Jangan Ini kan panjang-panjang, saya- Pak. Boleh. Ini sebentar saya mau turun aja. Jadi Ya. saya bersyukur lahirnya banyak apologet termasuk Kak Elia. Jadi saya mengikut Kak Elia ini dan apologet lainnya. Saya bersyukur di keluarga saya ada yang mualaf tapi sudah mulai mencari kebenaran di dalam di dalam
kekristenan kembali di dalam ajaran Kristen gitu. Nah, Ya. jadi di keluarga saya itu ada 2 orang mualaf dan ada 2 orang juga yang jadi Kristen gitu, yang murtad gitu, jadi Kristen bahasanya. Nah, ketika ada data atau misalnya perdebatan diskusi di dalam ruang apologet Kristen dan Islam gitu, jadi kami nonton bersama-sama gitu. Jadi setiap ada data yang disajikan baik dari pihak Muslim dan Kristen, kami selalu cross check bersama saudara saya yang yang mualaf itu. Jadi dia sekarang mulai agak ragu gitu, jadi pengen belajar kekristenan kembali. Nah, contohnya seperti kami pernah nonton bersama waktu Nandar gitu bilang bahwa Yesus itu poligami, dia menyajikan data. Nah, ketika saudara saya yang buka, ketika dia buka data itu, loh kok nggak ada gitu kan. Jadi saya mau bilang ke dia, ayo kita sama-sama lihat data, apakah ayat itu ada atau tidak. Sama juga seperti yang apologet Kristen, misalnya Kak Elia menyajikan data, ya kami sama-sama cross check gitu. Jadi tidak semudah menerima begitu saja, mengimani begitu. Kami sama-sama cross check gitu. Nah, apa kata terakhirnya yang dia bilang, saudara saya, ya saya akan mengikuti ajaran, saya akan melihat isi ajarannya, melihat bagaimana isi ajarannya benar atau tidak, dan saya akan mengikuti orang-orang yang di dalam ajaran itu yang berakhlak gitu. Jadi itu kata terakhir yang saudara saya bilang sih, yang mualaf itu, dan sekarang posisinya sudah mulai mencari kebenaran di dalam Kristen gitu. Itu aja sih Kak. Jadi Ya. setiap data yang disajikan betul. itu kan Jadi- kita telah Hmm? ya. Jadi setiap data yang disajikan itu baik dari apologet Kristen atau Islam, jadi kami sama-sama buka biar tidak terima begitu saja. Jadi kami cross check gitu. Begitu Kak Elia. Ya, ya. Iya, cuma kamu waspada aja dengan ajaran mereka, karena mereka bisa berbohong dalam beberapa hal. Oh iya. Itu udah salah itu ya. Jadi Oke. semua yang mereka lontarkan argumen yang mereka lontarkan untuk terlihat kekristenan itu tidak benar. Itu adalah hasil ajaran mereka yang bisa melakukan seperti manipulasi untuk membuat Kristen terlihat kotor. Karena mereka memang ada untuk menodai kekristenan. Oh, Jadi saya bersyukur kalian punya keinginan seperti itu, tetap dipertahankan. Oh ya. Oke, baik, makasih Kak Elia. Jadi itu Oke. terima kasih buat saya dukunglah Kak Elia dan teman-teman apologet semua yang Kristen. Oke ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, jadi hati-hati ya dengan ajarannya ya. Karena mereka bisa berbohong dalam beberapa hal. Nah itu tuh, dalam Kristen tidak ada boleh begitu. Ya, jadi ya harus waspada, telaah setiap ajaran. Perbedaan Nasrani sama Kristen itu apa? Nasrani itu sekte ya, bukan Kristen, beda. Silakan, siapa nih? Selamat malam. Selamat malam Kak. Silakan mau tanya apa, brother? Ntar dulu Kak. Berapa lama saya tunggu? Kenapa Yesus mati Kak? Oke, kenapa Yesus mati? Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia untuk menumpahkan darahnya sebagai pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Oh, Jadi Tuhan Yesus tuh mati itu untuk menggenapi seluruh hukum para nabi. masa? Oh, ya. Iya. Terus ada di mana sekarang? Di surga. Oh, di surga. Kapan turun terus? Bagaimana? Oh, kalau kapan dia turun terus?
Kapan dia turun terus? Ya, Maksudnya? kapan Turun. dia Kembali. Dia bilang kalau dia datang seperti pencuri, nggak ada yang tahu tentang hari itu juga. Gitu. Nanti dia akan datang kedua kali ketika semuanya sudah genap waktunya. Sundel? Ya dah kak, ya dah kak. Sundel kak. Oke dah kak. Apa? Terima kasih. Apa itu? Terima Suwun. kasih. Oke, ya terima Ya kasih. Sundel. Kapan dibaptis? Dibaptis? Enggak lah, Sundel banget. Babi. Ya, Dentle. siapa tahu kamu mau dibaptis. Kan kamu Enggak. tanya ke Krishna. Dentle Kamu punya Nina. juru selamat nggak? Kamu punya juru selamat nggak? Ya, Ya, iman siapa saya juru kuat selamat? kak. Ya, siapa juru selamatmu? Allah. Iya, apa buktinya kalau dia ada? Wih, nggak perlu bukti. Saya Loh, sudah kok nggak perlu yakin. bukti? Iya, Loh, kamu banyak. yakin dia ada dari mana? Kamu yakin dia ada? Ya yakin dah. Iya, apa yang yakin? Apa yang buat kamu yakin dia ada? Kami yakin Yesus ada karena dia ada dalam sejarah dunia. Ada rasul-rasul yang menyaksikan dia hidup. Nah, yang buat kamu yakin dia ada apa? Ya, terus kalau siapa yang menciptakan Yesus? Yesus nggak ciptaan, dia firman yang mencipta kok. Oh, kalau di agama saya Yesus diciptakan oleh Allah. Iya, Yesus yang di agama kamu, Yesus yang bagaimana? Buktinya Yesus diciptakan oleh Allah itu apa? Apa buktinya Yesus diciptakan oleh Allah? Sundel. Godek. Ya, kalau sudah tidak bisa jawab, kamu lari ke biritan, lalu menghina-hina.